Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nandika Indah Suara dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan membahas analisis teks cerita sejarah asal mula Danau Toba. Asal mula Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan biasanya dijual ke pasar. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya, silakan di-pause saja ya. Karena selanjutnya kita akan membahas tentang hasil analisis teksnya. Sekarang di daftar isi ada 3 bagian. Yang pertama penjelasan, yang kedua hasil analisis ciri kebahasaan, yang ketiga hasil analisis struktur teks sejarah. 1. Penjelasan. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yakni teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan wacana, kejadian, fakta, masa kemudian yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai kesejarahan baik naratif maupun deskriptif. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna masa lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang dan menunjukkan banyak dialog. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggambarkan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Yang ketujuh, menggunakan kata ganti pronomina. Struktur teks cerita sejarah. Orientasi, pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian. Yang keenam atau yang terakhir, koda atau amanat. Hasil analisis ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Hasil analisis ciri kebahasaan banyak menggunakan kalimat bermakna masa lampau. Hasil analisis Alkisah pada zaman dahulu. Contohnya, Alkisah pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ciri kebahasaan menggunakan banyak kata yang menyampaikan urutan waktu. Hasil analisis pada suatu hari tak berapa lama ketika. Contohnya, tak berapa lama ia melemparkan pancingnya ke sungai. Ciri kebahasaan menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Hasil analisis melemparkan membawa makanan. Hasil analisis Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Ciri kebahasaan menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang dan menunjukkan banyak dialog. Hasil analisis ia, aku, mereka, dia. Contohnya, ia adalah seorang yatim piatu. Kebahasaan menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Hasil analisis sehat kuat. Contohnya, Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Ciri kebahasaan menggambarkan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Hasil analisis nakal pemalas. Contohnya, sayang dia agak nakal dan pemalas. Ciri kebahasaan menggunakan kata ganti pronomina. Hasil analisis ku, nya, aku. Contohnya, niscaya aku akan memenuhinya. Ketiga, hasil analisis struktur teks cerita sejarah. Orientasi. Alkisah pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pengungkapan peristiwa.
Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang sangat besar, yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata Kayla telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumannya. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikannya itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilauan sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata Kayla dari mulut ikan tangkapannya, mendadak menjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Menuju konflik, Toba memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. Namaku Putri, Tuan. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putih karena dia terpesona kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. Bersediakah engkau menikah denganku? Tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang aku ajukan. Jawab Putri. Syarat apa yang kau kehendaki? Sebutkan. Niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sesekali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Baiklah, kata Toba, aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Puncak konflik. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat, sayang dia agak nakal serta pemalas. Pada suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukan meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal untuk memakannya. Terperanjat dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. Mengapa jatah makanan dan minum kau tinggal sedikit? Tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karena itu, jatah makanan dan minuman ayah itu telah aku makan sebagian, tapi tidak semua aku habiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah. Anak tidak tahu diuntung, maki Toba kepada anaknya. Kemarahan seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. Dasar anak turunan ikan engkau nih. Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung lari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama tidak semakin berkurang semburan air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat permukaan tanah itu pun tergenang. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas seperti itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak lelaki Toba. Koda atau amanat. Janganlah melanggar sumpah yang pernah diucapkan karena buruk akibatnya bagi kemudian hari. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.